Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Suaranya semangat sekali ya. Hujan-hujan sambil ngopi bagi yang tidak berpuasa. Dan Boleh, Pak? boleh. Ngopi boleh. Lebih baik lagi ngopinya bareng-bareng. Jadi sebelum kuliah dimulai, kopinya dikirimkan dulu ya. Ya, tapi saya sudah nggak ngopi lagi nih selama pandemi. Nah, program ngobrol isu-isu itu dihilangkan sementara pandemi. Ya, di Tipico karena ya pandemi ternyata membuat berbagai pihak ya mengalami penurunan ekonomi dan lain sebagainya. Hanya teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak mengalami persoalan ekonomi, ya toh. Karena kalau mengalami persoalan yang di ekonomi itu hanya teman-teman yang di Fakultas Ekonomi. Oke, terima kasih. Mari kita bermula ya muji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, termasuk keberkahan menurunkan air hujan dari langit ya, mengalirkan air yang dari turunan langit itu ke sungai-sungai, kembali lagi ke laut. Tapi sebelumnya air itu sudah bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Ada untuk minum, ada untuk mandi, bahkan untuk mencuci berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia kita. Dan fungsi dari air hujan sampai kepada kembali ke air laut itu akan sangat tergantung pada kita. Air kembali dengan menjadi kawan ataukah air menjadi sebuah lawan besar sebagaimana yang terjadi juga di semua benua. Di Pakistan paling tidak ya, kemarin kita saksikan banjir bandang yang luar biasa. Dan tentu di Nusantara ini yang sudah langganan. Nah, apa yang menjadi menarik teman-teman sekalian, apapun yang ada di dunia ini, ya, sebagai sebuah prolog awal kita berkuliah pagi ini, selama air hujan masih ada mengalir dengan baik, ya, matahari masih mungkin terbit dari timur dan tenggelam di barat, maka hidup ini masih berjalan. Ya, tapi bagaimana kalau kemudian tatanan-tatanan itu, sebagaimana Allah nyatakan di surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari lalu berputar pada porosnya, ya. Limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Terus ya, bumi juga melakukan proses-proses itu, bulan juga demikian, galaksi-galaksi yang lain juga melakukan proses yang demikian. Maka apa yang menjadi penting ya pada kesempatan ini kita coba untuk kaji adalah persoalan hidup dan akhir dari kehidupan itu sendiri, yakni hari kiamat. Baik, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang hari kiamat, mari kita buka ya dengan bacaan suratul Fatihah. Ya. Hari ini kita baca dengan suratul Fatihah lengkap supaya masing-masing kita juga insya Allah siap menghadapi kiamat. Ya, ya. Wah, kita kalau dengan senyum, ya kenapa enggak? Kiamat ya tetap senyuman. Jangan sampai kemudian kita malah menjadi gelisah, stres, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bukan semata hanya untuk menakut-nakuti yang tidak produktif, tetapi membawa spirit yang jauh lebih produktif. Begitu ya. Ini ada 4 ini di waiting room, tapi selalu saya buka nggak mau masuk-masuk. Mbak Reza, Irsandi, Muhammad Iqbal. Oke, udah biarin aja nanti masuk sendiri ya. Iya. Oke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih. Mari kita membahas tentang persoalan qiyamah ya, yang menjadi satu hal yang penting. Dan nanti teman-teman sekalian, usahakan dari awal ini kalau ada persoalan kiamat disiapkan ya. Insya Allah nanti kisaran jam 8 lebih dikit lah ya, nanti kita sudah bisa selesaikan ini. Dan teman-teman bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Jadi kiamat ya, kiamat itu kan kita memiliki nanti banyak nama, yaumul qiyamah itu. Di dalam surah At-Taghabun ayat 7 itu Allah menjelaskan bahwa iman itu ada yang kemudian datang hadir di dalam qalbu seseorang, itu akan sangat tergantung imannya masih ada di hari kiamat, dan ada yang kemudian datang hadir di saat kiamat itu lalu tidak diterima. Za'amal ladzina kafaru allayyub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Jadi orang-orang kafir itu mereka mengira ya, mereka ini tidak akan dibangkitkan, tapi sesungguhnya ya Allah itu pasti akan membangkitkan. Kita ini semua akan dibangkitkan oleh Allah. Lalu diberitakan semua apa yang telah kita kerjakan. Di surah Yasin itu banyak sekali penjelasan itu. Ya, yauma tasyhadu al-yauma akmaltu itu ketika disempurnakan Islam, lalu sampai kemudian di surah Yasin dijelaskan bahwa ketika tangan wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan semua apa yang telah kemudian kita kerjakan. Ya, apapun itu lalu seperti CCTV ya, yang merekod semua rekam jejak kita selama ada di dunia ini ya. Kita nanti akan lihat bersama teman-teman sekalian bagaimana kemudian kiamah itu sesungguhnya ada dan akan hadir. Itu yang diyakinkan kepada kita. Apakah kemudian kiamat juga akan merenggut semua kehidupan ini? Pasti. Ya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka bal qari'ah. Apa itu qari'ah? Yaumul qiyamah. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus, ya, di al-qari'ah itu. Manusia ini kal farashil mabsus, seperti kapas-kapas yang terbang, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Gunung semuanya berhamburan ya, nanti akan diledakkan oleh Allah ya. Juga kalau kemudian teman-teman bisa men-search bagaimana kemudian sebatas ya gambaran, tentu jauh lebih dahsyat lagi tentang kiamah itu, gambaran tentang kiamah ya, tentang apalagi yang sudah pernah terjadi misalnya tsunami ya, apalagi yang terjadi misalnya gempa bumi yang memporak-porandakan Jogja saat itu 2006 ya, itu gambaran-gambaran kayak kiamah yang kecil-kecil ya, yang sudah seperti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kita mesti meyakini bahwa Allah itu mendesain ya, memberikan satu bentuk kehidupan ini sudah tertata dari awal sampai akhir. Kita tinggal bagaimana meyakini itu. Nama-nama tadi itu ya, kiamat itu ada yang disebut dengan yaumil akhir. Jadi hari akhir dari kehidupan dunia ini. Itu kiamah ya. Lalu yaumul qiyamah sendiri artinya adalah hari penghancuran. Hancur sehancur-hancurnya. Kullu syai'in halikun. Setiap apapun yang di muka bumi ini hancur. Ya, illa wajhah, kecuali ia Allah yang maha semuanya. Yaumul hasyr itu lain dari nama lain dari kiamah adalah hari penyesalan. Jadi hasrah artinya khusran,
lebih khusr itu penyesalan, kerugian, dan kita merasa bahwa sebagai manusia itu selalu merasa menyesal. Nah, maka bersyukur teman-teman di sini ada Mas Fahri Razi, ya, ada Mas Muhammad Yaul Haq, ya, ada Mas Muhammad, Mbak Dira, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak tahu ini pagi ini emang sinyalnya buruk ya? Ya, Mas Eki ya? Iya, Pak. Oke. Iya. Sinyalnya kayaknya buruk, nggak apa-apa deh. Maksud saya adalah ini yang Maaf, Pak. videonya banyak yang dimatikan mungkin sinyalnya ya. Iya, iya. Karena mungkin nggak banyak yang seperti saya ya, pakai wifi. Enggak. Semuanya pakai wifi, coba sinyalnya di sini. Bawah itu paling kencang ya, dekat dengan perairan nasional. Baik, enggak apa-apa lah ya. Saya cukup bahagia dengan teman-teman bisa hadir di Zoom. Ya, Mas Azid ini ya keren ya, kelihatan udah. Karena dosen lain itu kalau videonya dimatiin itu kadang ada yang merasa piye gitu ya. Ya, tapi kalau saya biasa aja. Ada lihat Mas Eki Kurnia Rahman, Mas Dialhaq ya, ada Mas Azid, itu udah cukup membahagiakan. Ada 3 orang yang muncul di sini ya. Mungkin yang lainnya kerudungnya basah belum sempat dicuci. Oke, kita lanjutkan saja. Oh ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini Mbak Dia mulai kelihatan, Mas Ali Akbar ya. Iya. Oke. Itu digoreng dulu sarapannya. Baik, terima kasih Mbak Diayu. You are the first ladies who in the video. Oke, kita lanjutkan ya. Yaumul Hisab. Jadi tadi ada penyesalan, ada yaumul ba'ats. Ba'ats itu dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan nanti itu. Dibangkitkan apa? Ya dari kubur, karena semuanya sudah dimatikan ya. Ketika kita ada di dalam kubur itu, ketika kiamah, maka kita akan dibangkitkan. Nah. Oke, lalu ada lagi apa? Yaumuddin. Yaumuddin ini nama lain dari kiamah juga itu. Bentar, ini saya matikan close ya. Ya, jadi kalau kemudian kita berbincang tentang kiamah, nama lainnya adalah Yaumuddin, termasuk Yaumul Haq. Ya, nama lain dari ini disebut dengan Yaumul Haq. Oke. Lalu ada lagi Yaumul Jam'i, hari di mana kemudian kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya, di hari itu ada Yaumul Jam'i, ada Yaumul Khuld, ya. Di mana kemudian kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Khuld artinya keabadian, di situ kekekalan. Ada Yaumul Fasl, perpisahan, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli minhum yaumadin sa'ni yughni. Jadi setiap kita nanti ketika di hari akhir itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kita semua akan lari pontang-panting ya dari saudara-saudara kita. Min akhihi wa ummihi, ibu kita, wabihi, dan ayah kita. Dan saya merasakan teman-teman sekalian di tahun 2006 itu ketika kemudian gempa Yogyakarta itu luar biasa, utara itu Merapi meletus, dikabarkan begitu. Ternyata meleduk yang selatan, gempa terjadi di Jogja. Semua orang berhamburan, alun-alun selatan utara itu luar biasa. Orang ke Klaten itu sudah merekah semua ya, bumi-bumi di jalan itu, karena itu memang gempanya merata. Lalu ke selatan, isunya tsunami dari Parangtritis, orang berhamburan ke utara, Merapi mau meletus, luar biasa. Jadi rumah sakit sudah tidak lagi menangani, banyak orang, profesor, doktor itu berhamburan di trotoar karena kemudian banyak yang mengalami luka-luka. Ya, nah disitulah kenapa kemudian yauma yafirrul mar'i min akhihi wa ummihi wa sahbihi likulli minhum yauma idin yahsanu yughni. Setiap orang kita lalu sibuk mengurusi diri kita sendiri. Yaumul wa'id,
hari terjadinya ancaman, ya, yaumul khuruj, kita keluar dari kuburan, ya, termasuk adalah yaumut taghabun, kita hari ditampakkan semua kesalahan-kesalahan ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita bisa melihat ke arah sana, maka sesungguhnya kita ini memiliki ya satu bentuk kesadaran baru terhadap satu bentuk fungsi dari kiamah. Ya setidaknya iman kita nambah lah ya, nambah lah gitu ya, dengan kita membahas tentang yaumul qiyamah ini. Ya, nah ketika kemudian kita bisa melihat bagaimana lalu fase ya perjalanan dari kehidupan kita di kiamah ini, tentu tidak secara detail ya saya sebutkan tentang proses dari kemudian hari akhir ini, tapi setidaknya kita bisa melihat beberapa. Oke, saya tambahkan sebentar biar ada variasi dengan yang di tampilan ya di sini. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat sudah muncul belum ini di sharing? Sudah ya? Mas Eki ya? Ya. Tanda kiamah yang sughra kita bisa lihat ya misalnya ya ajaran Islam kita kekinian itu mulai diabaikan. Kalau kemudian ingin teman-teman kita semua ya kiamah ini agak lebih tertunda, ya usahakan untuk memperbanyak kebaikan dan kembali kepada ajaran Islam. Ya. Perzinahan ya dilakukan secara terang-terangan. Orang lalu melakukan hubungan suami istri padahal bukan suami istri, bukannya lalu malah kemudian dirazam ya atau dikenakan satu hukuman, malah mereka disuruh nikah. Coba bayangkan. Orang sudah jelas melakukan asusila dinikahkan, itu kan unik gitu, ya. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat Mas Eki, Mbak Luzu ya atau Mas Yal, ada beberapa iklan TV itu saya ya maaf ini secara pribadi itu agak jelai itu loh. Jelai itu ya agak risih ya dengan maaf ya maaf itulah kehidupan seorang public figure, artis ya yang dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak menjadi contoh baik di masyarakat, tapi seakan masih laris manis di entertainment itu kan agak unik gitu. Ini tanda-tanda kiamah kecil. Ya, mabuk-mabukan banyak dilakukan. Saya menyaksikan sendiri di luar itu di barat ya. Mereka minum minuman keras itu biasa. Ya, biasa dan mereka nyetir lalu akibat dari drive ya, akibat dari minum alkohol itu lalu mereka dikurangin poin-poinnya, ada sekitar 12 atau berapa itu poin ketika minum, lalu dicentang kalau sampai ke 12 nanti SIM-nya dicabut setengah tahun, bahkan kemudian dicabut sampai 1 tahun. Reasoning yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan dia drive, dengan dia mabuk itu merugikan dirinya dan merugikan orang lain, pasti akan berakibat menabrak dan lain sebagainya. Hukumnya kira-kira di sana. Dan saya sering pulang dari kampus atau kemudian dari kerja gitu ya, part time di sana dulu, itu disuruh tiup alkohol itu. Dan kita menyaksikan mereka minum, tapi ya nggak banyak. Di Indonesia, mungkin tetangganya Mas Rozi, Mbak Indra ya, Mbak Dira atau Mas Eki bahkan di Banyumanik ke atas itu kan sampai lagu tutupan botolmu itu kan berbotol-botol minumnya, gimana nggak luar biasa ya. Mereka di barat itu sloki dan satu sloki dan seterusnya. Nah ini tanda-tanda apakah Pak di zaman Nabi tidak ada mabukan mada, tapi sekarang ini mabuk-mabukan menjadi sangat lebih luar biasa. Apakah berzina di masa Rasulullah atau di masa jahiliyah? Ada tukar menukar istri, berjudi dengan ini istrinya itu ada ya. Tapi boleh kita lihat lagi bagaimana kemudian kalau di masa Rasul perempuan itu dikubur hidup-hidup. Sekarang ini ya Allah, maka saya pesan betul ya kayak Mas Diaul Haq yang cakep kayak begini ya, Mas Eki yang tampak-tampak sih di sini. Ya, Mas Muhammad Yazid ya, Mbak Dia, Mbak Hasna, Mas Ali Akbar dan lainnya.
kalau kemudian ya apa ya, boleh meminta kepada teman-teman sekalian, jaga betul itu pergaulan. Ya, jangan sampai nun sewu pernah berzina, apalagi zina yang besar. Ya, mendingan semester 1 ini tenanan, lalu mencoba untuk buka entrepreneur begitu, Mbak Diah Ayu entah siapalah atau sama calonnya begitu, dagang, nanti dapat modal semester 3 nikah nggak apa-apa. Ya, dari wajah-wajahnya ini yang tak terlalu tampak, kan tampak bahwa keinginan menikah itu ada, ya kan? Nggak ada yang enggak itu. Mbak Dia ini separuh wajahnya kelihatan, ya. Mbak ya Mbak Luzum ini walaupun merunduk ke bawah, siapa yang tidak semuanya pengen menikah gitu, ya. Lebih baik menikah. Pak, kita menikah masih kuliah, enggak masalah daripada maaf pacaran runtang-runtung yang berakibat zina gitu. Ya, ini sebuah refleksi saya saja. Karena saya pernah hidup di era di Yogyakarta yang kemudian juga pergaulannya sudah sangat luar biasa saat itu, sehingga kos-kosan ya itu kemudian yang penting Pak Kos, Bu Kos, ya, bayarnya lancar, tapi kemudian persoalan kehidupan sehari-hari itu kan urusan mahasiswa sendiri. Kuranglah diperhatikan kontrol bagaimana kemudian dari pihak perempuan mahasiswi masuk ke kos laki-laki itu kontrolnya kurang. Dan ketika kemudian maaf misalnya tontonan-tontonan yang semakin mudah diakses ya, lalu kos-kosan juga masing-masing semakin individualistik, yang penting tidak mengganggu saya. Akhirnya kan repot. Kalau tidak siap, akhirnya aborsi. Kalau aborsi tidak hanya membunuh manusia, apalagi sudah usia 4 bulan, hidup-hidup, tapi sebelum dia hidup di kehidupan yang nyata, mereka sudah dibunuh. Ya kenapa bisa begitu? Ya karena nggak bisa berpikir panjang, menikah belum siap, ya, tetapi hasrat untuk kemudian berzina itu ada. Nah ini yang kenapa kemudian tanda-tanda kiamah sugro itu makin banyak, teman sekalian. Dari mana Pak buktinya? Ya dari banyaknya aborsi. Bagaimana maaf di satu kota nggak usah saya sebutkan ya, ada ribuan dokter yang praktek terhadap aborsi ya, yang ilegal itu dan seterusnya. Termasuk fitnah yang makin banyak, hoak ya yang merajalela di mana-mana. Indonesia apalagi muslim terbesar di dunia, dan ini makin luar biasa kan kita lihat bersama sebagai satu bentuk pusaran pergerakan hoak yang sangat masif itu. Karena kita lagi gagap juga kan di Indonesia. Gagap dengan apa? Medsos, teknologi, ketika kemudian ada sedikit berita kayaknya menarik, dilempar sana kemari. Ada artis dilempar sana kemari ya, apalagi pejabat sana kemari, ini mau jabat, apalagi ini melkada ya, dihoakan pribadinya yang seperti ini dan itu. Ini yang kemudian menjadi satu bentuk ya fitnah-fitnah baru di era media sosial, era digital sekarang. Nah, teman-teman perlu waspada kita semua, termasuk apa? Sering terjadi bencana alam. Ya, pembunuhan, peperangan, tadi yang saya sebutkan adanya Merapi meletus, sekarang Semeru, ya Krakatau, erosi, ini sebentar lagi banjir juga melanda di mana-mana, bahkan COVID yang tiada henti. Ya, teman-teman mintalah saya jadilah delegasi COVID di tempat Anda berada. Ya, sekalipun kemudian dengan cara yang sederhana, minimal menunjukkan keteladanan, apalagi teman-teman dari Fakultas Hukum, ya, yang mesti belajar untuk lebih disiplin. Kemana-mana begitu keluar rumah, pakailah masker. Gitu. Maskernya ada 3 jenis ya kan, masker yang scuba ketika ada di luar perumahan atau di sekitar rumah, kalau kemudian berlapis 2 agak ke swalayan kah atau kemudian ke wilayah yang publik ya, mengurusi administrasi dan lain sebagainya, termasuk yang kemudian yang agak naik ke 3, lapis 3 ketika kita kemudian ke klinik, ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, kita hindari betul, dan saat ini saya juga meliburkan berbagai pihak ya mengantisipasi ada yang sudah tergejala dengan COVID itu, dan kita mesti waspada bareng-bareng. Hampir semua pihak kena, dari mulai gubernur, wali kota, kiai besar, kiai kecil ya kan, dosen juga banyak, dokter kena semua juga ya. Maka hati-hati, dengan hati-hati itu lalu kita memohon kepada Allah, dikuatkan kita, didisiplinkan kita untuk senantiasa mematuhi disiplin protokol kesehatan itu ya. Baik, lalu
Ada yang menyatakan, tapi teman-teman putri jangan terlalu sensi ini ya. Misalnya populasi perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Ya, loh, Pak, apa ada indikator yang jenengan lakukan paket ini aja survei. Ya, memang sekarang Mas Egi ya, kabar bagi teman-teman laki-laki jangan terlalu risau. Karena jumlah populasi perempuan jauh lebih banyak, 1 banding berapa nggak usah saya sebutkan, nanti terlalu pede lagi ya. Tapi setidaknya kalau untuk poligami aja masih cukup, nggak guyon. Ya, esok-esok mendung-mendung nggak guyon ya. Mbak Diahayu terancam ini kita. Wah enggak, Mbak Marta enggak, pokoknya jadi wanita soleh nanti temulah jodohnya. Ya persoalan waktu aja, ada yang agak lama, ada yang cepat. Dan cantik itu tidak menjamin, ganteng itu tidak menjadi jaminan cepat menikah. Ada yang jelek itu nikahnya duluan, ada yang cantik itu menikahnya malah sudah mendekati tua ya ada gitu. Jadi jangan terlalu sombong bagi yang ganteng-ganteng itu, sok playboy dan lain sebagainya. Nggak tahu ini Mas Eki ini ukurannya ganteng atau enggak itu, karena wajahnya itu di foto kan agak kurang meyakinkan ya toh. Nggak artinya kalau temu. Ini teman-teman semuanya belum pernah ketemu kan, langsung kan? Ya kan Mas Eki ya, Mas Azid belum pernah ketemu kan, Mas Dia? Ya, oke. Iya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Populasi itu. Termasuk apa? Makin banyak yang separuh telanjang. Separuh telanjang itu ya Indonesia kita ini banyak yang ini tadi. Memakai baju, mini nggak mini, berukut nggak berukut, kan begitu. Pakai kerudung, tapi kerudung ya begitu juga, ya kan? Ada yang nggak pakai kerudung, atau maaf misalnya di kampus tertentu itu ada yang pakai kerudung di kampus, begitu keluar dari kampus langsung dicopot, itu ya ada, ya ada. Ya. Lalu kalau yang nggak pakai kerudung, pakai kaos, itu. Di kampus saya pernah mengajar, bukan di Sultan Agung, ya di Semarang atas lah, dekat tempatnya Mas Egi itu. Ya di fakultas yang umum. Tapi saya mengajar PAI gitu, pendidikan agama Islam gitu. Ya bajunya some student ya pakai yang seperti itu, walaupun itu pendidikan agama Islam, tapi ya it's fine lah ya. Apa yang ingin saya sebutkan kadang ada ketidakkonsisten di dalam persoalan memakai busana, dan itu salah satu penanda di dalam kiamah yang kecil-kecil itu yang sughro ya. Oke. Kita lanjut nih, kita masih we have enough time untuk melihat bagaimana dengan lalu kiamah yang kubro ya. Sedikit kita ini lihat. Waktu berputar semakin cepat. Nah, teman-teman hati-hati nih gitu. Hati-hatinya apa ya? Sekarang ini kan memang makin cepat nih waktu kita berlalu ya. Termasuk apa? Matahari yang terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, yang Ajus wa Ma'jus. Ini saya cepatkan biar datangnya kiamat yang kuro masih lama ya. Turunnya Imam Mahdi, termasuk apa? Isa alaihissalam, nanti Allah akan turunkan ke muka bumi ini untuk kemudian membenarkan ajaran Islam. Maka teman-teman yakin aja gitu. Di bulan ini kan Desember kan, kita tahu kan ada perayaan Natal, dan mungkin teman-teman juga ada yang kebetulan di agama apa Kristen mungkin ya. Betapa kemudian banyak persoalan di situ.